Di-share dan juga di-subscribe yuk, karena di sini kita harus tembusin ke 500.000 subscriber. Let's go. Iya, ini 500.000 subscriber nggak boleh sampai enggak sih, apalagi kita juga selalu komit untuk memberikan tontonan-tontonan ke arah kalian gitu ya. Dan sudah terlihat juga di sini ada I'm the KG ya, atau I'm Corporal Jono, I am the Corporal Jono. Mungkinkah itu dia? Yes, I am the Corporal Jono, KG, atau mungkin I am the Killjoy. Tapi gini, ini yang kemarin tim yang sempat gue notice ya, yang tadinya di monokrom, sekarang udah ada namanya jadi MRPH atau Morph. Jadi kita tinggal tunggu announce saja nggak sih? Iya dong. Dan sekarang kita akan menyaksikan juga Blue Zone-nya itu ada di area Council Hall tadi kalau nggak salah ya. Yes, di sama Council Santa Hall. Catarina gitu ya. Betul. Dan kalau di Santa Catarina sih menurut gue masih worth it ya, Blue Zone gitu kan, karena di tempat yang ada kapal karamnya itu tuh menurut gue dari segi resource pun juga worth it. Cuman kayaknya di sini belum ada satu orang pun yang menyentuh. Oh, udah ada. Ternyata dari tim 12 ya. Cuman di sini karena mungkin teman-teman dari Lidi Esport pakai Z gitu kan, Lidi Esport. Dia udah notice ada teman-teman dari Z, dia kayak nggak mau terlalu maksain ke arah Blue Zone. Dan tapi ada yang bersinggungan. Harusnya ada satu player yang bersinggungan, yaitu Riz dan satu orang lagi. Dan di sini dari seorang Riznya tertembak yang menurut gua cukup deras, tapi untungnya dia masih bisa melakukan satu meditasi untuk menambah health point-nya terlebih dahulu. Iya, dan ini kalau ngomongin tim dari Jet Esports juga menurut gue mereka harus menangin fight kali ini melawan Lidi Esports, mengingat tadi di round pertama belum dapat hasil yang maksimal, dan juga Lidi Esports juga lumayan bonyok gitu ya di round pertama. Jadi sama-sama tim yang emang nggak dapat hasil baik gitu ya di round awal. Jadi mereka nih kalau seandainya emang all in commit buat fight, ya udah harus menangin fight ya gitu. Dan sekarang udah ada Valentino Oji yang nyariin frontal. Mana buruan, ayo ramein di sini. Pencet dulu tombol like, share, sama subscribe-nya. Yuk, ramekan, semangatkan, dibarbarkan. Dan sekarang udah semakin dekat juga Valentino Oji atau Oji aka Frontal bersiap maju, mencoba memberikan presence. Di tangan udah ada Bareta, di sampingnya juga udah ada MG7, siap untuk memajukan diri bersama UAZ dan juga Bang Udi, yang mana sudah mulai coba di setup dan diupayakan semakin dekat. Ryuzi siap dengan hand cannon. Setengah darah udah hilang ke arah UAZ, langsung coba dihajar dengan Chrono yang udah di pop up juga, tapi ntar Apes berhasil lebihin Cobra beban, langsung loncat aja. Udah setengah darah, gocek lagi keluar. Valentino Oji masih mencoba memberikan eksistensinya dengan Baretanya. Kita lihat, coba tolong difokuskan admin ke Valentino Oji ya. Kita pengen lihat mekanik dari Bang Oji, yang mana udah lagi perang juga. Bang Udi berhasil jatuh gitu ya oleh Kocel. Riz berhasil dapetin satu orang lagi. Susah banget posisinya. UAZ tinggal 2, tapi jatuh juga Valentino Oji. Harapan terakhir, loncat jatuh dan ternyata tumbang. Oh my god, dari Valentino Oji-nya harus tumbang dan kawan-kawannya dari Lidi Esport. Karena kalau gue lihat tadi memang sebenarnya satu keputusan yang cukup kurang baik. Karena apa? Tiba-tiba dari teman-teman Jet Esport langsung memberikan satu knockdown ke arah seorang Erik dan juga Bang Udi ya. Sayang banget dua orang terknockdown di awal, tapi meskipun begitu dari teman-teman Lidi Esport at least udah berhasil mengeksekusi satu orang Ryuzi juga ya. Dan menurut gue dari teman-teman Jet jelas banget bisa gue bilang ada satu kerugian ya. Cuman di sini setelah dia kerugian dengan kehilangan satu membernya, tiba-tiba di sini udah ada babang-babang PDW yang siap untuk menyambut teman-teman dari Jet Esport. PDW, ya kayak gua juga lu manggilnya PDW. Kemarin Bang Skyla bilang PDW soalnya. Jadi gua ikut-ikutan. Ketularan virus sindrom PDW. Iya. Tapi tetap Bang FDW ini juga menurut gua salah satu kreator yang harus kita respect, yang mana kemarin juga sempat membanggakan Indonesia juga ya kan di FFAS. Jadi sangat-sangat respect tentunya terhadap beliau. Dan sekarang kita akan menyaksikan juga seorang Riz dengan sniper seperti biasa memberikan presence untuk melakukan perlawanan ke arah lawan yang sudah terlihat juga. Tapi sepertinya Jet Esports sendiri akan segera menarik diri karena memang posisinya udah cukup sulit. Tak mungkin tertolong juga sepertinya. Dan PDW dan kawan-kawan di sini bersama Dims juga, yang kita tahu Dims FP juga itu lagi naik down juga ya kan. Salah satu kreator yang emang patut kita simak-simak dan kita tonton juga ya. Betul. Dan di sini ada satu setup yang menarik juga ya dari teman-teman FDW, tapi kayaknya dia kayak apa ya, bisa dibilang tadi ngejar sih ke arah dua orang yang tersisa dari teman-teman Jet. Cuman gua belum tahu kelanjutannya bakalan lari ke arah mana dari teman-teman Jet. Harusnya sih ke arah
ini sih mungkin di sekitaran habis Santa Catarina itu bagian atas map ya. Tapi kalau misalkan kita sedikit agak berpindah, ternyata dari Aura Ignis barusan juga ada perseteruan, cuman mereka kayak nggak mau terlalu menganggap itu sebuah peperangan dan mereka harus berpindah dulu karena tahu sendiri habis Buya ya kan. Sorry, tadi Aura di posisi kedua ya. Habis mendapatkan posisi kedua dia kayak nggak mau tusun di awal-awal, ya udahlah kita tarik dulu karena musuhnya juga masih terlalu banyak. Dan di lain sisi, ini dia ada satu tim yang tadi berhasil mendapatkan Buya, ada NSC yang sepertinya sedikit berperang juga dengan beberapa tembakan karnya, cuman dari POV-nya sih kayaknya belum bakalan diterusin ya. Ada yang lagi dekat lagi di sekitaran Confinement. I am the KG atau Kopral Jono. Please welcome, ini dia. Buat bocil-bocil yang udah pada nanyain Kopral Jononya mana bang, apa kagak main, kenapa bang, ini dia. Makanya gue bilang sabar. Kata gue juga sabar gitu kan, namanya orang kalau seandainya nggak bisa ikut match pertama, siapa tahu match selanjutnya ikut, bener aja ikut kan. Iya bener aja ikut gitu kan, akhirnya ikut juga gitu kan. Buat yang nyari-nyari, makanya tadi yang buat nyari Kopral Jono, sekarang Kopral Jononya udah main. Ayo dipencet dulu tombol like-nya, di share dan juga subscribe. Gue pengen tahu sih sekarang like-nya udah tembus berapa sih Mas Blay? Masih di angka 6.000, padahal viewer saya udah di angka 9.000. Yuk coba tunjukkan budaya apresiasi kita ya. Kalian saling like juga, pencet langsung ke Rayu Point Esport. Dimana kalau kita perhatikan juga ternyata udah ada tembakan-tembakan manja mencoba mengupayakan diri ke arah depan. Memot sepertinya bakal coba langsung tembakin di sini dari Tausef juga dari arah atas, tengkorak dan juga tulang benulang dari Memot sendiri. Dan sekarang udah kelihatan ada Tausef juga berhasil dapetin satu orang, ternyata user. Dan udah kelihatan juga dan harus tumbang di sisi lain oleh Gens. Dan sepertinya masih ditungguin dulu oleh Bot Genius juga. Aldi TV berhasil dapetin match di. Oh my god, match di bakal tumbang juga. Banyak kill terjadi sepertinya. Tapi di saat yang bersamaan Tausef di sini harus melawan Bocil. Ada Y, ada N juga bersama Ryan. Tapi Athena bakal coba langsung dilawan di sini. Cobra beban juga harus tumbang. Aduh susah banget dilawan begitu saja oleh Gens. Juga masih bisa selamat tentunya. Tapi ada Dante malah bertemu kali ini teman-teman dari Kopral Jono. Susah banget. Udah bakal coba langsung dihajar begitu saya not this bersama Dante-nya. Aduh sisa Kopral Jono, harapan terakhir kita apakah bisa Kopral Jono bakal langsung mengupayakan sebisa mungkin menyelamatkan kawan-kawannya. Kopral Jono masih bisa merevive kawannya. Coba diterobos, dibuka juga, dihajar dengan MP dan akhirnya berhasil dapetin satu. Not this berhasil dieksekusi juga. Dia masih menyisakan 2 orang bersama Kopral Jono. Masih bisa nunggu dan pada akhirnya musuhnya mendelay keadaan sambil coba dilemparin grenade dulu untuk sementara waktu. Tapi malah dia akan ke dirinya sendiri. Kopral Jono mungkin ngefans sama Nobru guys ya. Dan sekarang bakal di revive kembali. Kopral Jono emang suka ngeprank. Ngeprank adalah jalan ninjaku. Iya. Dan masih bakal tungguin oleh Gens. Akhirnya Gens pun bingung di sini. Kenapa dia yang lempar granat, dia yang meledaki dirinya sendiri. Dan sekarang bakal coba dibuka lagi granatnya. Mungkin coba di pop up dulu oleh lagi. Tapi sepertinya dari Kopral Jono udah mulai kehilangan ide dan akan coba menunda dan menggocek situasi. Dan loncat juga sudah untuk mendobrak dulu yang ada. Itu dia pakai kok bunda. Loncat langsung 1 lawan 2, situasinya double barrel diaktifkan di sini. Coba langsung jump shot lagi. Kopral Jono berhasil dapatkan 1. Yes, Kopral Jono-nya berhasil dapetin 1 lagi ya. Cuman sayang sekali emang bisa gue bilang tadi fight antara Kopral Jono dan juga Cobra itu memang fight yang cukup lama ketika udah tersisa 1 versus 2. Sedangkan kalau kita misalkan ngomongin sebelum 1 versus 2 sih mereka bisa gue bilang udah kehilangan 2 masing-masing ya. Cuman kita bakalan sedikit berpindah di mana dari teman-teman NSC, dari seorang Ekonor berhasil mendapatkan 1 poin kill dengan 1 frag grenade-nya. Dimana udah bersiap juga Krono langsung coba dihancurkan. Udah ketahuan informasinya, 2 Krono udah di pop up, berarti tinggal 2 Krono lagi. Coba dilemparkan flash frozen-nya kah? Ternyata bukan flash frozen, itu cuman granat. Ekonor coba masih menunggu di area bawah, sementara udah dipersiapkan beberapa landmine untuk mengantisipasi teman-teman musuhnya yang akan turun ke arah bawah, Mas Blay. Oke, masih bakal coba diterusin. Lantai 2 sepertinya cukup panas dan juga berbahaya. Ada ledakan-ledakan yang cukup sulit dihindari. Dan akhirnya bisa kita simak juga ini posisi dari arah teman-teman NSC. Mau nggak mau udah harus jagain kompon karena di saat yang bersamaan ada tim lain yang coba bergerak mendekat. Ada teman-teman dari Asep. Ada KitKat, ada juga Will bakal coba langsung dikenok. 2 orang ternyata kenok. Ranemka sudah kenok juga.
Ternyata di saat yang bersamaan, ada PDW, ada Dims bakal coba datang mencari momentum yang pas menjadi tim yang akan siap mengkudeta keadaan. Ada Ranem kayak sudah jatuh juga. PDW berhasil dapetin Ran, ternyata bakal coba langsung diajar oleh Connor juga, berbahaya banget di sini. Masih berhasil dapetin 1, PDW dapetin 2, bakal dapet 3 juga. PDW udah dapet 3, Dims jatuh ke knockdown. Sulit banget, coba langsung di end dulu. Abis itu mungkin dijogetin dulu biar Abdul mungkin atau enggak. Belum dijogetin ternyata PDW kali ini bersama Dims sudah mulai mendapatkan momentum yang pas. FDW bersama Dims tentunya masih berhasil memanfaatkan momentum tersebut dan menyisakan Netherwill aja di lantai 2 yang sebenarnya belum ternotis kayaknya ya. Yes, belum ternotis, tapi di sini kayaknya bakalan diberikan tembakan juga ya. Ini posisinya dari NSC tadi emang bener-bener bisa gue bilang sangat tidak diuntungkan sih. Dan granatnya langsung connect dong dari seorang Alex, akhirnya mengeksekusi teman-teman dari Etherwill. Dan kalau gue sedikit agak kilas balik pertarungannya barusan sih, sebenarnya teman-teman dari Etherwill tuh udah untung banget dimana M79-nya langsung connect ke 2 orang teman-teman NSC. Cuman ketika teman-teman NSC sedang melakukan reviving terhadap 2 orang temannya yang terknockdown, tiba-tiba ada orang ketiga yang menjadi huru-hara perusak rumah tangga ya. Tiba-tiba Bang PDW dan kawan-kawan langsung meluluh lantahkan teman-teman NSC, sehingga tadi itu sebenarnya ada satu perlawanan juga dari teman-teman NSC itu kalau nggak salah dari Bang Randa yang udah berhasil kenokin seorang Dims. Cuman berkat coveran yang cukup baik dari teman-teman FDW, Bang Dimsnya ini nggak jadi ke end dan memaksa teman-teman dari NSC terpukul mundur dengan cukup jauh, dan malah pada akhirnya teman-teman dari Etherwill yang tereliminasi duluan di posisi ke-9. Yes, teman-teman dari Etherwill harus dieliminasi di posisi ke-9 tadi. Berarti Will tuh ada Asep, ada juga KitKat gitu ya, sama satu lagi kawannya gitu. Dan sayang sekali, tapi nggak apa-apa. Kalau kita ngomongin juga ini baru ronde kedua juga, masih banyak hal bisa terjadi sama mereka, masih banyak matchday berikutnya. Dan ini udah ada Jiko Stanley, ada Dexter, ada Indra bersama Aldi TV yang akan siap melawan, yaitu seorang Michel Setboy. Dan ada sendirian di sana Aura Galang menjadi lone survivor sepertinya. Yes, betul sekali. Aura Galang kayaknya bakalan sulit banget untuk masuk ke dalam zona karena dia udah ditungguin oleh 2 tim sekaligus ya. Memaksa dari seorang Galang ini harus bertahan di balik satu menara sutet yang cukup tinggi. Dia mau nggak mau harus nungguin aja sih. Nungguin apa sih? Nungguin teman-teman dari Hayu dan juga tim nomor 6 untuk rotasi ke zona berikutnya. Kalau nggak sih itu bakalan bahaya banget posisinya untuk seorang Galang. Tapi sepertinya Babang PDW sedang berperang ini, Mas Blay. Iya, bakal coba diterusin, dimana kalau kita perhatikan langsung coba tembak dengan Dims juga udah berhasil dapetin 1 orang lagi. AX 13 Adam juga bakal coba loncat, dimana kalau kita perhatikan berhasil dapetin 1 lagi. Bot Genius berhasil dapetin Adam, bakal coba langsung diajar begitu saja. Dims berhasil dengan double sniper, masih bertembak, coba roll scope begitu saja. Udah dapet Genius juga di sana bot. Oh my god, coba narik diri dulu, dan Bang FDW juga harus tumbang begitu saja, menyisakan 2 NSC kali ini, menyisakan 8 dan juga 20 orang peserta. Dan sekarang kalau kita perhatikan circle juga akan berjalan. NSC Sport harus tumbang dan menyisakan 7 tim aja kali ini, dimana kalau kita perhatikan masih ada Ronnie for you juga bakal bersama Tausef dan juga bot Genius berhasil dapetin 1 lagi. Aldi TV bakal berbahaya sekali. Oh my god, masih bisa kita perhatikan posisinya cukup baik. Ronnie for you udah berhasil melihat seorang Dims, dan kalau kita perhatikan juga masih ada AX bersiap. A13XI Jet Esport juga ternyata si liner semua oleh teman-teman dari Kopral Jono. Bersiap juga Dims dengan Kar 98 dan juga double sniper tentunya. Tapi di saat yang bersamaan kiri dan kanan ada suara tembakan kiri kanan kiri. Oh my god, aduh susah banget menyisakan not di sini. Setelah kehilangan Kopral Jono masih bisa selamat masuk top 5. Ada Aura Ignis juga yang harus posisi ke-6. FDW juga harus posisi ke-5. Ternyata masih coba ditatakin aja. 6 kill udah berhasil diamankan oleh Notis. Ternyata waduh. Peperangan yang cukup panjang banget ya, dimana 8 tim tersisa sekarang menyisakan 4 tim lagi ya. Dan dari seorang Inafani bakalan coba melemparkan beberapa frag grenade ke arah depan sana. Cuman sayangnya frag grenade-nya gak mengenai ke arah tim Hayu Aldi TV. Mulai diras, mulai komit maju ke arah depan, dimana di sini udah ada Dexter Soloka yang bersiap dengan 1 sebagai Seven, dan akhirnya menggeber kepala musuhnya di sana langsung diadit tanpa ampun. Krono udah dibuka juga, tapi di sini dari seorang Jiko
bakalan coba memberikan tembakan demi tembakannya dengan double vector. Cuman dia bakalan sedikit agak menghold posisinya di balik satu krono. Dimana dari seorang Ripsnya bakalan coba menembaki dengan satu double vectornya kah. Oh my god, Hayu Indra tentunya berhasil mendapatkan 1 poin kill tambahan. Dan ternyata Mr. Tausif harus dipulangkan juga di posisi keempat. Cuman di sini kalau kita lihat dari seorang Rips bakalan dipulangkan juga di posisi ketiga, menyisakan 2 tim lagi. Jono, oh my god, Kopral Jono yang barusan main langsung dapetin Buya walaupun dia harus menyisakan seorang Nordis. Luar biasa sekali, congratulations Kopral Jono, nggak hadir di ronde